Opera Squad, kenalin aku Shana Shannon. Aku Stefan Pasaribu. Dan selamat datang di podcast Versus. Hai, apa kabar Opera Squad semuanya? Apa kabar Shannon? Baik. Wah, baik. tumben baik, biasanya enggak ya. Terima Kak Steven kasih. apa kabar? Oh, baik banget. Baik banget ya. Banget. Kayak sama Opera Squadnya juga pasti baik-baik aja. Kamu percaya zodiak nggak sih? Aku percaya Tuhan, sorry. Wah, Iya, betul. Kamu percaya zodiak? percaya Tuhan juga dong. Iya. Zodiaknya apa? Hah? Zodiaknya apa? Aku Taurus. Oh, Taurus. Berarti bulan berapa tuh? Taurus habis Mei. Mei ya? Ya, bulan Mei. 5. Kamu apa zodiaknya? Aku Aries. Jadi sebelum Aries Taurus kamu? kayak- Iya. Kita tuh gak cocok. Kan orang baik kayak gitu kan. Oh, kamu Aries, kita tuh gak cocok. Orangnya keras kepala gini gitu. Tapi Bener gak sih? sering itu tentang zodiak nggak? Sering Apa? kayak apa sih cari tahu tentang zodiak? Enggak sih. Iya. Enggak terlalu sih, enggak terlalu pusingin Sama, zodiak. iya. Tapi banyak memang yang mirip sifat dasar mungkin ya. Sifat dasar zodiak misalnya Aries itu dominan gitu. Mungkin Oh ya? oh, iya. Kamu enggak tahu? Nggak tahu. Kamu bulan berapa emang lahirnya? 3 apa 4? April. Januari. Ya 4 kan? Iya. Oh iya, biasanya dominan, egosentris. Wes. Enggak semuanya sama kok. Tapi kamu gitu kayaknya. Terus apa pertanyaan? Kak Steven kalau nyari pasangan berdasarkan zodiak nggak? Berdasarkan hati sih, aku nggak pernah karena Nggak zodiak. dilihat ya Nggak. zodiaknya? Aku nggak pernah lihat zodiak kamu apa, terus mengkotak-kotakan nggak cocok apa nggak, karena menurut aku memang sifat dasar itu nggak bisa diubah, tapi sikap kamu bisa diubah, jadi bisa semuanya match. Karena belum tentu sifat juga sama kayak zodiaknya juga kan? Iya, belum Iya, tentu juga. Belum tentu juga. Tapi kamu kamu udah berpacaran belum ya? Belum. Oh, masa? Iya. Yang ketahuan belum? Enggak bener belum. Takut ikutan mama ya. Kalau kamu misalnya punya orang yang kamu suka gitu, kalau kamu bayangin aja dulu, berdasarkan zodiak apa enggak? Enggak. Kenapa? Enggak. Sama aku juga lihat sifatnya. Oh, kamu boleh niru dong coba. Enggak Yang terlalu lain. percaya zodiak juga kan? Yang kayak ya udah. Oke. Nah, kalau kamu tuh tipe pasangan yang gimana sih kalau pacaran? Cih, mau pacaran nih, nanya mulu nih. Enggak. Aku ya, Iya. waktu aku pacaran sih aku santai aja sih ya. Aku nggak terlalu yang harus tiap hari ketemu. Jadi bukan quality time banget. Quality time, tapi Iya. quality time itu kan nggak harus tiap hari ketemu. Iya. Tapi ketika ketemu, waktu itu jadi dimanfaatkan dengan baik gitu, dihargain gitu. Asik. Bukan waktu ketemu terus main HP, kan banyak tuh orang gitu Iya. kan. Terus selesai, udah selesai, udah sore kita pulang yuk gitu. Karena menurut aku waktu itu nggak dapat diulang, jadi ketika kamu ketemu sama orang yang spesial, even itu orang tua kamu, sahabat kamu, pergunakan dengan baik. Karena belum tentu waktu itu terulang kembali gitu. Kalau Asik. kamu gimana? Kan belum pernah. Bukan, maksudnya kalau kamu ketemu orang yang Oh iya dong. kamu sayangin gitu. Kayaknya bukan hanya sama orang yang aku sayang ya, maksudnya sama siapapun. Aku rasa ya kalau misalnya ketemu, kita harus hargain waktu mereka juga kan. Betul. Karena Kamu kan, dewasa. iya, time is precious, Ya, ya kan. Jadi harus manfaatin dengan baik. Oke, Shannon sendiri nih. Tipe idealnya gimana? Yang mirip bokap kah, atau mirip abang kah, atau yang gimana? Tipe aku mungkin Punya secret admirer nggak gitu? Atau wah gue suka banget nih sama orang kayak gini gitu? enggak sih. Ini sombong banget nih orang. Enggak. Tapi beneran enggak. Oh, enggak. Kayak dari dulu teman-teman kan kebanyakan punya celebrity crush gitu kan, yang kayak mereka ngefans misalnya sama K-pop atau apa. Iya. Aku nggak pernah. Kenapa tuh? Kayak sukanya realistis aja gitu. Yang nggak harus kayak halu. Oh berarti gini, ketika kamu merasa kamu nggak bisa nge-reach itu orang, kamu nggak mau gitu? Tapi juga nggak crush gitu? nggak interested juga. Kalau nggak real gitu. Iya, nggak mungkin juga kamu pacaran sama wibu kan? Maksudnya sama Iya. dua dimensi. Iya. Ya jadi maksudnya kamu sukanya gimana? Tipenya mungkin kalau sifat yang sabar kali ya. Yang sabar. Apa Terus? ya? Fisik ada nggak? Fisik. Ya spesifik fisik yang kamu suka, misalnya kamu suka yang tinggi atau kamu suka yang lebih dewasa atau gimana? Yang kulitnya gelap. Kalau fisik kayak tinggi dong. Tinggi terus? Iya.
Itu doang kayaknya. Itu doang? Iya. Tinggi mah banyak ya. Tukang enggrang itu tinggi no. Oke. Kalau Kak Steven, gantian nih nanya. Apa tuh? Tipenya kayak apa? Aku Fisik sama sifat. Kalau fisik aku nggak pernah membatasin karena selama ini yang pernah aku pacarin itu random. nggak ada yang sama terus karena apa ya? Selagi dia wanita dan selagi klik sama aku dan memang hatiku berbicara kalau kayaknya lu deh gitu, pasti ya udah jalanin aja gitu, nggak terus serius banget dulu gitu, tapi kita saling mengenal dulu gitu. Kalau yang sifatnya? Kalau sifatnya kamu tadi sabar ya? Kalau aku apa ya? Karena aku orangnya sabar banget ya, jadi aku nggak butuh orang yang sabar. Wah siap, nggak. Nanti sama-sama sabar kita, nggak. Kalau aku suka orang yang apa ya, challenging kali ya, menantang. Terus aku suka orang yang dewasa pasti, dan dia tahu menentukan sikap dia apa yang terbaik buat dia dan sekitarnya gitu. Yang paling penting dia takut akan Tuhan. Iya, asik. Yo keren. Gila ini podcast rohani. Woi. Apa tuh? Ceritain dong pas waktu kamu pertama kali pacaran. Lah kepo lo. Ketemu di mana? Apakah pacaran pertama kali ya? Waktu SMA atau waktu kuliah atau apa? Pacaran pertama kali aku itu di mamaku tahu nggak ya? Tunggu ya. Soalnya aku waktu itu sering diam-diam ya. Wah. SMA kali ya. SMA. Aku pertama kali. SMA apa kuliah? SMA lah. Tapi bentaran doang. SMA. Kelas berapa tuh? Wih, kelas 3. Mau lulus. Lucunya mau lulus, makanya bentar doang. Karena kita sama-sama memutuskan untuk kita nggak bisa bareng deh, karena kamu jauh aku jauh gitu, kita gak mungkin sama. Karena yang jauh akan selalu kalah sama yang selalu ada gitu. Jadi ya udah. Jadi kita memutuskan untuk berpisah gitu. Tapi pacaran yang benar-benar pacaran itu di kuliah. Di kuliah pertama kali di Jakarta, dan aku pacaran 3 tahun tuh. Wow. Lama juga kan, aku aja tuh tangan sama diriku bisa lama. Waduh. 3 tahun waktu itu. Dan ketemunya dikenalin sama temen kampusku. Oh jadi pertama temenan dulu atau? Temenan dulu dong, nggak mungkin. Hai, nama kamu siapa? Yuk pacaran yuk, nggak mungkin dong. Iya, maksudnya kan gak mungkin langsung. Maksudnya intentionnya tadinya langsung pengen pacaran atau harus temenan? Oh enggak, aku nggak pernah kenalan sama orang langsung pengen pacaran, nggak mungkin. Pasti dikenalin teman kayak, ini kenalin teman gue nih, lo sama-sama Batak lo gitu. Oh ya kenalan, ngobrol-ngobrol, kok cocok Wak gitu ya. Udah pacaran kami. Kok ngerti nggak bahasa Batak? Mengerti doh bahasa Batak Shannon? Enggak. Ya itu, jadi kita menjalin kasih, tapi setelah putus kita saling hunting gitu. Oh. Menurut kamu nih, tahu love language dong? Tahu, ada 5. Iya. Betul. Yang pertama apa? Yang pertama ada quality time. Iya betul. Ada apa lagi? Physical touch. Ya. Words of affirmation. Swag. Ya. Gifts. Sama acts of service. Betul. Terus menurut kamu nih, dalam hubungan itu penting nggak love language? Menurut aku penting ya, karena mungkin itu cara kita unjukin kan. Maksudnya itu sebenarnya love language itu kayak cara kita, gimana sih cara kita nunjukin cinta kita kepada seseorang. Jadi kayak mungkin orang-orang kan beda-beda. Ini love language itu Gen Z banget. Jadi aku hafal semuanya karena teman-teman aku tuh selalu ngomongin love language. Really? Iya. Oh, dalam pertemanan juga ada love language maksud kamu? Bukan. Tapi pembicaraan kalian itu tentang love language pertemanan kalian. Oh, kalian udah siap untuk pacaran berarti ya? Maksudnya? Kan teman-teman aku ada yang udah pacaran. Kenapa kamu enggak? Ini yang menarik nih. Kenapa seorang Shana Shannon yang sudah usia 17 tahun ya, sweet 17, sampai detik ini memutuskan untuk tidak memadu kasih? Kenapa? Karena mau fokus pendidikan dulu. Alah, basi lo. Sumpah. Basi. Ih beneran. Kenapa kamu gak pacaran? Karena aku mau fokus halah kayak masa ujian aja, kita putus dulu ya karena aku mau fokus ujian. Pacaran sama orang lain nggak ada. Serius kenapa? Iya beneran. Oh iya. Kan aku rencana mau kuliah abis ini. Kan tahun depan aku lulus kan. Masa kalau pacaran di sini nanti LDR dong? Oh, kuliahnya kamu nggak di sini? Iya, rencananya di luar.
Siapa tahu pacar kamu juga pengen kuliah di luar, kan nggak ada yang tahu. Kan bisa aja beda apa sih, beda city kan juga susah. Try gitu loh. Asik. Kenapa nggak coba? Nggak mau ya tapi. Takut dimarahin mama nggak? Nggak ada mama kok, nggak ada mama tenang. Nggak juga sih, kayak enggak? mama nggak apa-apa, tergantung siapa sama siapa. Maybe. Belum pernah tanya ya. Tapi pernah suka nggak sama orang? Itu aja deh. Nggak usah bohong. Pernah. Nggak normal dong kalau nggak. Belum pernah. Ya ada aja sih. Ada sih yang nggak pernah. Ada yang pernah nggak suka juga. Kayak nggak mungkin deh. Iya karena fokus pendidikan yang kamu bilang tadi tuh. Iya benar. Tapi waktu kamu suka nih, apa yang kamu rasakan, Shannon? Kenapa? Maksudnya kamu ngerasain apa, kayak crush terus kayak wah gue kayaknya tertarik nih lihat orang ini gitu, senang aja gitu, apa gimana? Kalau crush ya pasti senang ketemu orangnya. Mungkin karena aku masih sekolah, mungkin crushnya di sekolah kali ya dulu. Tapi habis itu udah, aku bukan tipe orang yang kayak kalau punya crush sampai mendalami banget, sampai yang kayak nggak bisa tidur mikirin dia terus. Oh, jadi kayak sebatas itu doang. Ya udah aku senang aja lihat kamu, udah sudah gitu. Sebatas itu doang. Iya. Halah basi. Aku tuh nggak bisa suka sama orang duluan. Ini sombong banget ya. Enggak, tapi beneran kayak ya sombong banget ya kelihatannya ya. Enggak gitu maksudnya. Maksudnya kayak karena aku itu orangnya bukan yang ngeliatnya ke arah sana gitu. Kalau temenan ya tuh temenan. Ya tapi kan ada sahabat jadi cinta. Ya, but it's not me who's making the first. Oke. Got it. Jadi gitu buat teman-teman yang pengen berharap Shannon duluan suka sama kalian, buang mimpi kalian. Karena dia nggak akan mau suka sama orang duluan. Gitu ya Shannon? Iya dong. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti. Benar nggak? Benar. Oke. Iya dong. Ya kan kita nggak tahu. Terus balik ke love language nih. Oke. Love language kamu itu apa? Kayaknya quality time. Quality time. Iya. Kamu menghargai waktu banget ya? Iya. Oke. Terus jadi kedua? Suka hangout. Kalau kedua apa ya? Ini yang aku kasih atau yang aku suka dapet? Yang kamu dua-duanya coba. Yang kamu kasih. Oke. Kalau aku kasih kayak quality time. Oke. Kalau aku suka dapet acts of service. Oh, kamu suka dilayani. No, giliran kasih. Aku ya? Iya. Kalau aku suka kasih, kayak aku tahu deh ini. Apa? Suka kasih physical touch kan? Oh, langsung ini deh. Aku physical touch, ya. Of service juga, iya banyak sih. Ya itu deh. Tapi paling dominan sih physical touch. Kalau Kak Steven itu kemana-mana selalu ajak salaman, terus apa di pat di belakang. Iya. Bahkan baru kenal juga kayak tukang parkir, pas semangat ya parkirnya. Gitu beneran. Swear, tadi aku beli mangga mau kesini. Iya, tadi lihat. Iya, mangga. Berapa Pak? Segini. Oh ya udah manis Pak, ya udah. Terus habis itu aku gak punya cash Pak, bisa pakai apa? Ya udah ini Pak, ya udah Pak, semangat Pak ya. Moga lancar. Kita doakan mangganya laku gitu. Aku mau bilang sehat tadi tapi mangga kan buah. Kita doakan mangganya maksudnya kita laku lah Pak ya. Pokoknya aku suka memang nyentuh orang. Kenapa? Karena menurut aku ketika aku menyentuh orang, aku merasa orang itu dihargain. Gitu. Karena banyak orang yang nggak menghargai manusia. Karena banyak orang yang nggak tahu cara menghargai orang. Gitu. That's why caraku adalah ketika aku menyentuh seseorang, itu tandanya aku memberikan kasih sama dia. Hey gitu. Karena Tuhan mengajarkan kasih. Asik. Gitu. Oke, kalau sama pasangan sukanya love language-nya apa? Kita bahas tukang mangga aja tadi. Kalau sama pasangan apa ya? Pasangan kasih ya? Iya. Oh, macam-macam. Kan ada beberapa waktu itu. Pernah pacaran berapa kali. Love language-nya? Mereka suka ngasih banyak sih, quality time juga, act of service juga. Aku paling suka dikasih akunya ya. Quality time kayaknya deh. Karena ya kayak kamu bilang tadi, menghargai waktu itu sangat berarti lah. Bagus gitu. Karena belum tentu kita bisa bertemu setiap hari kan. Iya, apalagi kan ada karir juga kan. Betul. Masih sibuk. Oke. Nah, kita kan baru ngeluarin single terbaru kita. Iya. Emang iya? Iya. Oh,
biar excited aja. Judulnya apa? Judulnya Haunting. Yoi. Nah, dari makna lagu ini sendiri, kamu pernah nggak ngerasain kayak udah mengakhiri hubungan dengan seseorang tapi masih kepo gitu sama mantan? Malu sih dia gue. Tapi kan siklusnya kayak gitu ya. Siklusnya adalah kepo, haunting, stalking, sakit hati, repeat. Nah itu terus tuh. Jadi kalau ditanya pernah, ya pernah. Oh, berarti buat penonton-penonton di rumah. Ya gini dong, gini loh Shen. Ketika sabar Bung. Nah, gini. Ini berarti udah mulai nyaman nih. Kayak gini nih. Ketika kamu baru putus atau mengakhiri hubungan sama mantan pasangan kamu, bohong banget kamu langsung mati rasanya. Gak mungkin. Iya. Pasti dalam proses pengobatan kamu kepo sama dia. Kamu udah sembuh belum? Akunya masih belum nih, misalnya kayak gitu ya. Atau kamu lagi apa sih? Karena udah terbiasa untuk bersama. Terbiasa karena cinta. Jadi kalau tiba-tiba gone kayaknya itu gak mungkin ya. Itu kayak sama aja kayak mantan kamu meninggal. Misalnya itu kayak gitu kan kamu nggak bisa kepoin. Kalau kayak gini kan misalnya kita pisah, apalagi pisah baik-baik, itu apa tuh? Oh kucing. Merasa tuh kucingnya berarti. Apalagi kalau pisah baik-baik itu nggak ada yang namanya langsung nggak ada kontakan. Maksudnya nggak pengen kepo. Pasti pengen tahu. Apalagi yang tiap hari selalu hubungan. Itu nggak mungkin. Ini abang kasih tahu adek biar adek nanti bagus pacarannya dek. Kayak gitu sih kalau aku. Pasti ya pernah lah. Kalian juga nggak usah pura-pura bilang enggak kalian juga ya. Walah. Makanya kalau relate jangan lupa dengerin lagunya ya enggak? Iya, Haunting di semua digital platform kesayangan kalian. Mantap. Kan tadi katanya rasanya sakit ya. Gimana cara kamu ngilangin rasa sakit itu? Jadi kayak healing setelah putus versi Steven Pasaribu itu kayak apa? Aku sih nggak bilang healing ya, karena menurut aku healing itu prosesnya sakit. Bukan healing sih, lebih ke apa ya? Recovery bisa. Kalau pengen move on itu menyibukkan diri. Ketika kamu sibuk banyak kegiatan, pasti kamu juga lupa sama hal yang nggak penting yang nggak harus kamu ingat gitu. Dan otakku otomatis melupakan hal-hal yang nggak enak. Dan apalagi ya, nggak bisa dipungkirin sih, ada orang-orang teman-teman kamu yang di sekitar kamu yang membuat kamu lupa sama orang yang nyakitin kamu gitu. Tapi pesannya adalah gini, jangan pernah menerima orang baru atau pacaran sama orang baru lagi ketika hati kamu masih sakit sama orang lama. Karena ketika kamu mengawali hubungan yang baru dengan perasaan yang masih sakit, ini ya, dengan perasaan yang masih sakit, itu sama aja kamu kayak membuka luka baru. Dan memberi luka itu ke pasangan. Iya, ke pasangan baru kamu. Jadi ketika kamu udah sembuh dan calon pasangan kamu udah sembuh dari sakit hatinya, baru kalian memadu kasih, baru kalian membangun komitmen kembali kayak gitu, membangun komitmen yang baru. Jangan pernah dasari sebuah hubungan dengan sakit hati. Gitu. Oke. Nah, banyak juga netizen yang relate dengan makna lagu Haunting. Yuk kita baca komen-komennya yuk. Aduh, lebih ini lagi dong. Iya. Lebih ini lagi yuk. Yuk kita baca yuk. Iya. Ini kan dari YouTube ya komen-komennya. Oh, dari TikTok. Dari TikTok. Weh, ini dari Sam Yusmar. Weh, pernah mengalami seperti syair itu, sampai nongkrongin rumahnya dari jauh, hanya pura-pura nggak sengaja papasan kalau ketemu. Galau akut, wede. Tapi aku senang banget loh sama lelaki-laki yang sampai mau ngomong kayak gini, berarti itu udah benar banget gitu. Maksudnya cowok itu kan gengsi banget ya. Ketika dia mau ngomong kayak gitu berarti itu keren banget. Dia berani. Coba ini juga Ivy. ada nih Ivy Aprilianti. Mengingatkanku mantan 2014, cinta pertama cuma pengen tahu tapi nggak mau balikan. Terlalu sakit ya balikan. Takut mengulang kisah sama dia. Iya. Aku wanita, aku lelaki nih. Aku beberapa bulan lalu dikepoin mantan.
Kukira dia udah lupa, ternyata masih nyari tahu tentang saya. Wede. Berarti dia ketahuan dong, mantannya ketahuan. Iya, kan ada kepoinnya. last scene tuh. Di scene masih kepo. Kalau enggak Atau enggak ditanya sama ke-like. temannya. Atau enggak dia ke-like Iya. fotonya dia. Atau enggak kayak di video klip kita yang gue masih di sini sama Shannon gitu. Oh, iya, Ya kan iya. dikasih tahu temennya gitu. Iya. Terus dari siapa lagi Shannon? Aditya Shop. Wih, jualan dia nih. Lagunya pas banget buat aku dan kamu yang sekarang udah jadi asing. Padahal kamu tahu sedekat apa kita dulu, tapi kenapa sekarang kamu harus menjauh? Wede. Karena ya Adistia karena apa ya, akan ada saatnya untuk menjadi asing. Jadi jangan terlalu salting. Karena manusia cuma punya harapan, tapi dunia punya kenyataan. So, hati-hati. Calon-calon itu klip Hah? TikTok. Iya, itu sengaja biar dipotong-potong. Terus pakai hunting ya, pakai hunting. Terus ada Azura dari Queen. Azura Queen. Punya teman SD sangat deket sama pacaran, putus saat kuliah. SMA dekat SMA. Oh iya, SMA. Punya teman SD Sangat dekat. SMA pacaran, putus saat kuliah, nikah dengan yang lain. Sekarang kami jomblo, balik lagi, tapi LDRan beda negara. Jadi, Tuh bisa berarti. Jadi dia gini. Oh bebe. Jadi dia SD dekat. Iya. Terus dia pacaran waktu SMA, Iya. putus waktu kuliah. nikah dengan yang Nikah dengan yang lain. yang nikah siapa? Nikah Saat dengan kuliah. yang Oh, lain. Sekarang kami jomblo. SMA pacaran, putus saat kuliah, nikahnya dengan yang lain. Sekarang kami jomblo. Berarti udah cerai dong? Oh, terus balik lagi. Tapi LDRan. Buset, ini judul sinetron nih. Ini panjang banget, ribet. Mbak Queen, ribet banget sumpah. Tapi berarti bener ya sinetron itu ya, kayak gini semua ya. Terus mereka sekarang lagi LDRan beda agama. Negara. Iya agama. Beda negara. Karena mereka udah sama-sama cerai mungkin, atau udah ada yang meninggal atau Iya. apa. Gitu. Sekarang dari Stefan nih. Bukan ya? Oke. Sekarang kita coba nyanyiin refnya. Are you ready? Oke. Nggak apa-apa, biar Opera Squad penasaran. Jangan Oke. banyak-banyak. Oke? Refnya ya. Yoi, coba dari Aduh, nggak tahu. Ding ding ding. Nah. Ingin tahu kamu sedang apa, bersama siapa, dan kamu di mana. Tak rindu, kita masih ingin tahu segalanya, tapi ego melarang. Yeah. Oke, dan Shannon juga bakal nyanyi lagu Rela, bukan ya? Enggak dong, enggak. ya? Oke. Di beberapa postingan threads Oke. yang pernah kamu buat, kayaknya kamu tahu banget ya soal wanita. Wow, enggak. Kayak foto setelah ini. Kok 14 M? Percayalah ketika cewek bilang nggak apa-apa, apalagi pakai emot, itu tandanya duniamu lagi nggak baik-baik saja. Wede, so bijak banget lu, Pan. Apa ya? Boleh dijelaskan? Ini mungkin karena sering terjadi ya di teman-teman aku juga. Jadi mereka suka, gak usah ketawa gitu ya, bener. Teman-teman aku sering cerita lah, curhat. Atau fansku itu sering curhat loh di DM ku. Kak, aku mau cerita gitu. Jadi ketika aku ngeliat DM, lagi ngeliat DM terus aku buka, kalau cerita dia, pas aku baca pasti aku tangkepin gitu. Nah, kebetulan ada yang buat emot juga, nggak apa-apa kak. Misalnya, sorry ya baru balas, nggak apa-apa. Ternyata nggak apa-apa itu marah gitu. Yes, gue dapet jawaban. Ya gitu. Jadi ketika aku bukan bilang kalau aku itu ngerti cewek ya. Cuman mostly kayaknya seperti itu deh. Iya nggak sih? Kamu gitu nggak sih kalau bilang nggak apa-apa gitu sama teman-teman kamu? Sebenarnya itu papa gitu. Iya, lumayan. Dia mikir dulu, iya lumayan gitu. Ya gitu sih, Shan. Iya. Menarik kan, seru kan, wow gitu. Seru ya, ditunggu lagi ya threadsnya ya. Nggak usah ditunggu. Nggak usah. Ada lagi nggak selain nggak apa-apa emot senyum? Ada lagi nggak selain nggak apa-apa? Ada nih, waktu itu rame di threadsku tuh. Aku buat kayak gini, ketika cuitan. Cowok
ngetik pakai jari, cewek balas pakai hati. Wih. Wih, ulangin ya. Cowok ngetik pakai jari, cewek balas pakai hati. Wih. Dipotong lagi jadi TikTok. Iya betul. Ingin tahu entar lagi gitu. Tapi banyak yang komen gitu, nggak kebalik gitu. Terus ada bilang, "Kak, ngapain sih ngomongin kejujuran kami gitu." Pokoknya banyak lah kayak gitu. Marah dong. Ada yang marah tapi jadi seru-seruan aja. Tapi bener gak sih, Shen? Ya mungkin ya, karena kan cewek lebih mikirnya pakai feeling kan. Katanya sih cowok lebih mikirnya pakai logic. Kalau cewek pikirnya pakai feeling. Oh, hati berarti. Ya feeling pakai hati. Yo, berarti valid ya? Oke lah. Ya tuh, berarti Ya. bukan gue doang yang ngomong ya, dia juga. Nah, coba kasih contoh dong Kak. Misalnya, kalau pakai hati, yang tadi yang pakai hati itu ya? Misalnya gini, cowoknya cuma nanya, "Hai, boleh kenalan?" Ceweknya langsung mikir, nanti nikah pakai adat apa ya? Kayak gitu. Langsung gitu. Nanti nikah pakai adat apa ya? Aduh, nanti aku ditembaknya pakai gimana ya gitu. Padahal cowok cuma nanya, "Hai, boleh kenalan?" Kan bisa jadi apa enggak? Kenalan doang. Oke. Ya kayak gitu loh, Shen. Kamu kan lebih dewasa dari aku. Emang iya enggak? Iya kan age gapnya lumayan nih kan. Iya, Kan tapi milenial Gen Z beda. Iya, Beda. Boomer juga boomer. Pengalamannya pasti lebih banyak ya kan. Terakhir, kasih saran dong buat aku dalam dunia percintaan. Dia sendiri ketawa dia nanya. Gimana Shen? Tips apa? Kasih tips dong buat aku dalam dunia percintaan. Aku nggak bisa kasih tips ya, aku nggak expert juga. Cuman aku mungkin bisa kasih relatable buat kamu aja kali ya. Dalam percintaan ya. Kalau menurut aku kayak gini, jangan pernah mengkotak-kotakan hati. Jangan pernah ngebatasin kamu hanya suka gini, hanya suka gitu. Tapi ketika hati kamu udah berbicara, hati kamu udah gini, udah kamu pilih aja udah. Let it flow dan biarkan itu berjalan. Nanti Tuhan yang mengatur kalian bakal bersama apa enggak. Jadi jalanin aja. Jangan takut apapun yang akan kalian hadapi nanti. Karena hubungan yang baik gak akan selalu baik jalannya. Hubungan yang baik akan diisi dengan kerikil dan jurang. Karena jurang itu yang akan membuat kalian lebih dekat lagi. Gitu. Tepuk tangan. Yay. Oke, thank Oke, you. thank you for watching Opera Squad. Jangan lupa dengerin single kita Haunting yang udah tersedia di semua digital platform kesayangan kamu. Dan di YouTube-nya ada di Stefan Pasaribu Official Musika. Dan aku Stefan Pasaribu. Aku Shannon. Pamit undur diri. I love you guys. Bye.